Dian Faiz. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siyadatul mulaihin al-kiram fadilatul ra'ishil jalsah wal hadirun al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtafa wa man sara ala sunnatihi ila yaumil wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat serta karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati segala macam yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik rahmat, inayah, pertolongan, taufik, bahkan hidayahnya, yang mana itu membuat kita bisa merasakan manisnya iman dan juga indahnya Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui perantara beliau Allah turunkan risalah kepadanya melalui malaikat Jibril. Dan itu semua bisa membuat kita masih bisa berkumpul dalam rangka menunaikan amal ibadah yang mana telah Rasulullah tuntunkan kepada kita. Dan atas itu semua, apa yang kita upayakan sampai saat ini, amal kebajikan, amal ibadah, bisa membawakan atau menjadi legitimasi syafaat baik dari Allah maupun dari Rasulullah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ada salah satu golongan para sahabat yang biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan para sahabat pertama yang masuk ke agama Islam. Banyak riwayat yang merincikan setiap dari mereka. Banyak juga versi siapa saja yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Tapi di sini saya akan sedikit mengambil beberapa sahabat yang menjadi representasi dari setiap jemaah, setiap peran-peran umat yang bisa kita ambil hikmahnya sampai saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama pertama yang menjadi salah satu golongan as-sabiqunal awwalun adalah tak lain tak bukan istri pertama beliau, yang mana menyadari tentang kenabiannya bahkan sebelum Nabi Muhammad sendiri sadar bahwa dirinya adalah Nabi, yaitu adalah Khadijah. Beliau wanita cerdas yang mana menjadi representasi emak-emak. Beliau adalah salah satu penunjang finansial, orang pertama yang setuju, orang pertama yang mendukung, dan orang pertama yang mengulurkan tangannya ketika Rasulullah berikhtiar untuk menunaikan kewajibannya, menunaikan tugasnya sebagai seorang Rasul. Nah, Khadijah adalah representasi dari golongan wanita, yang mana sebagaimana kita tahu bahwa wanita adalah orang pertama yang seharusnya senantiasa mendukung kebaikan-kebaikan yang tertunaikan di tengah masyarakat kita. Kedua ada Ummu Aiman. Beliau adalah sebetulnya adalah budak yang diwariskan oleh Abu Thalib kepada Aminah, yang mana ketika Aminah wafat, beliaulah yang mengurus Nabi Muhammad, dan beliau adalah representasi dari golongan bawah.
yang mana salah satu perannya adalah senantiasa mengingatkan kita bahwa tidak hanya golongan orang-orang berkuasa, tidak hanya golongan orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki marwah, memiliki kekuasaan yang harus kita tegani. Akan tapi mereka juga menjadi salah satu target kita. Pun termasuk Bilal. Bilal adalah salah satu as-sabiqun al-awwalun. Nah, sebaliknya ada yang namanya Abu Bakar. Beliau adalah sahabat Nabi sekaligus mertua beliau. Abu Bakar adalah representasi dari seorang tokoh masyarakat yang mana melalui beliau kita bisa melihat bahwa orang yang memiliki wewenang, orang yang memiliki jabatan, yang bisa mengendalikan masyarakat memiliki peran besar dalam perang itu. Ada dua nama lagi yang menjadi representasi, yaitu Ali bin Abi Thalib adalah seorang keponakan beliau sekaligus menantu, yang mana beliau merepresentasikan golongan anak-anak, yang mana beliau menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat sekaligus terakhir, karena hikmahnya adalah beliau sebagai seorang penerus agar generasi kita tidak terputus. Dan yang terakhir adalah Zaid bin Harithah, yang mana beliau adalah representasi dari seorang pemuda. Kenapa pemuda? Karena pemuda adalah penggerak dari lingkungan sekitar kita, yang mana beliau saat ini, pemuda adalah salah satu komponen masyarakat utama yang bisa mendukung golongan tua agar semua kalangan bisa lebih energik, bisa lebih dinamis. Bahkan inovasi-inovasinya pun selalu kita nantikan. Nah, tinggal kita memilih kita termasuk golongan yang mana. Bagaimana kalau tidak memilih? Di dalam Quran surah Muhammad ayat 38 disebutkan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la takunu amsal. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Dan ada salah satu doa yang senantiasa dilantunkan oleh masyayikh di zaman-zaman dahulu, yang saat ini nyempil melalui mulut-mulut para pejuang Hamas, yang mereka saat ini masih sibuk mendukung saudara-saudara kita dalam menghadapi konflik. Yang mana doanya berbunyi, Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang dilibatkan dan bukan golongan orang-orang yang digantikan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dilibatkan dalam menegakkan syariat-syariat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yumkin hadam ini syukran ala husni ihtimamikum. Naktafi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Naikian Faiz yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.